Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Tuhan tak pernah janji
akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak untuk saat teduh sejenak. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, Ya Maha Tinggi. Mari saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Bapa. Dengan kerendahan hati kami Bapa. Dengan kerinduan kami Bapa. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Mari saudara, persiapkan hati saudara. Persiapkan diri saudara saat ini. Kami hendak sujud di altar-Mu Bapa. Kami hendak menyembah Engkau Bapa. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Sebab Engkau adalah perisai kami Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi kami. Dan biarkan dimanapun kami berada Tuhan, kami mampu sujud, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Bapa. Ilah nyanyian kudus bagi Engkau Bapa. Kami datang sujud dan menyembah-Mu Bapa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari saudara, kita lihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari kita berikan pujian yang terbaik saudara. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari saudara, kita datang bersama-sama. Tuhan, saat ini kami rindu Bapa. Dan saat ini kami datang di tempat-Mu Bapa. Kami setiap umat-Mu saat ini sujud menyembah Engkau Bapa.
bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Berikan nyanyi kudus buat Tuhan kita saudara. Inilah pujian kami Bapa. Inilah pujian terindah kami Bapa. Kami sujud di hadapan-Mu Bapa. Inilah pujian kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Inilah suara hati kami Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari kita pujikan dengan halus saudara. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Dengan lembut katakan nyanyi kudus, nyanyi kudus. Nyanyi kudus, Tuhan inilah pujian terindah kami Bapa. kuduslah Tuhan, Inilah pujian hati kami Bapa. Untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puja. kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara, saat keadaan di sekeliling kita mungkin tidak mendukung kita. Dan ketika keadaan sekeliling kita itu membuat kita terpuruk saudara. Tetap percaya kepada Tuhan.
Tetap mencari Tuhan saudara. Berdoa kepada Tuhan. Karena doa akan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ketika kita berdoa, ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan doa orang yang benar, bila didoakan saudara, akan besar kuasanya. Mari kita pujikan pujian ini saudara. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita pujikan sekali lagi saudara. Saat keadaan sekeliling saudara di luar kemampuan saudara, ingat saudara, tetap mencari Tuhan. Karena doa mengubah segala sesuatu. Ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku bertutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari saudara, kita renungkan pujian ini saudara. Biarkan menjadi kekuatan bagi kita semua. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan saudara, dan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, masalah kita akan terselesaikan saudara. Ketika kita percaya saudara,
Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Saat doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lebih dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami kembali datang kepadamu Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengerti Tuhan, saat ini adalah masa-masa yang mungkin sulit bagi kami, keadaan yang sedang sulit Tuhan. Namun kami tidak akan khawatir Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kami, di dalam segala hal. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada untuk kami Tuhan, di dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini, tiba saatnya kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa, untuk membawa setiap pujian dan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap pribadi yang ada pada saat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan, amin. Shalom saudara. Ya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Ya, yang masih semangat saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Karena kita akan mengakui, kita akan bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang hebat saudara. Mari kita pujikan Allahku dahsyat. Terdengar pujian bagi Allah.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh saudara, dengan penuh sukacita dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu Allahku dahsyat. Ya, sungguh luar biasa pujian pada pagi hari ini. Allah kita dahsyat dan Allah yang luar biasa, saudara. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengakui iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, setelah persiapkan hati saudara, dan persiapkan diri saudara. Tuhan penuhi kami Bapa. Penuhi kami Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Biarkan saat ini kami mampu mempersiapkan diri kami Bapa. Dan biarkanlah Tuhan Yesus Engkau melingkupi setiap kami, untuk kami dapat mengambil firman yang daripada-Mu Bapa. Dan biarkanlah firman itu Tuhan menjadi perisai bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan menjadi senjata bagi kami Bapa. Biarkanlah Engkau sendiri Tuhan yang menjadi guru kami, mengajari kami Bapa arti kebenaran sesungguhnya Bapa.
curahkanlah kuasa-Mu Bapa, dan mujizat-Mu di tempat ini Bapa. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan saudara, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Bapa. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita saudara, rasakan kuasa Tuhan. Rasakan kasih-Nya di tempat ini saudara. Saat ini Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kita saudara, melingkupi kita semua saudara, menjagai kami, menutupi bungkus kami saudara. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rindu jemaat Tuhan saja yang memuji Tuhan. Mari kita sama-sama merasakan kasih-Nya saudara. Tuhan, saat ini kami merasakan kasih-Mu Bapa. Iya Bapa. Sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Bapa. Kuasa-Mu Tuhan,
saudara. Tuhan, curahkanlah Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Bapa. Curahkan kasih-Mu Bapa. Bikinlah mujizat Tuhan terjadi di tempat ini saudara. Dan setiap jemaat Tuhan yang saat ini bergabung dengan kami Tuhan, biarkan merasakan mujizat yang daripadamu Bapa. Kami datang kepadamu Bapa. Curahkan kuasa-Mu Bapa. Curahkan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, curahkan kuasa-Mu Bapa. Bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa, buat anugerah kasih setiamu yang selalu mengalir di setiap pribadi lepas pribadi. Termasuk pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sudah menghangatkan suasana, menyembah dengan pujian kami. Kami percaya ini adalah dupa yang harum, yang menyukakan hati-Mu. Sebab firman-Mu Engkau bertahta di atas pujian-pujian bangsa Israel. Saatnya Tuhan memperlengkapi berkat-Mu dengan menyampaikan firman-Mu. Sebab kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah jalan kami. Sebab firman-Mu adalah guidance kami. Sebab firman-Mu membutuhkan kekuatan buat kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya silakan duduk. Ya shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik di sini maupun yang mengikuti live streaming di luar sana. Ya, setiap kita pasti pernah merasakan apa yang namanya kesedihan, apa yang namanya satu problem kehidupan. Nah, ketika problem itu datang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sangat lemah, bahwa kita ini seolah-olah tak berdaya. Bahwa selama ini ketika kita mengalami satu masalah, seolah-olah Tuhan kok tidak mendengarkan. Pagi hari ini kita akan belajar
satu firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12, kita baca mulai ayat 7 sampai 11. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang di luar biasa itu. Yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku. Mengocoh itu menendang. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis diundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahan kuasakulah menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, aku rela di dalam kelemahan, aku senang, aku rela di dalam siksaan, aku senang, aku rela dalam kesukaran, aku senang dan rela di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ayat ini diakhiri dengan sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Nah, ayat 7 saya ulangi, dikatakan gini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang di luar biasa itu. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa dia melihat, seolah-olah dia melihat langit tingkat 7. Hanya dia. Sementara rasul-rasul lain belum pernah mengatakan. Paulus diberi kesempatan melihat langit tingkat 7. Langit tingkat 3. Langit tingkat 3 itu dalam perspektif ilmu teologi ya, ini disebut surga di mana Tuhan berada. Nah, kemudian Paulus mengatakan, maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Ya, banyak yang menafsirkan sampai sekarang sebetulnya apa yang dimaksud duri dalam dagingnya Paulus. Ada yang menafsirkan bahwa itu berupa godaan-godaan yang selama ini dialami Paulus dalam pelayanannya. Ada yang mengatakan bahwa duri daging itu adalah penginjil-penginjil palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang selama ini selalu memusuhi Paulus. Kemudian ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging itu penyakit kronis yang dialami Paulus. Ada penyakit epilepsi, ada yang mengatakan itu penyakit malaria, ada yang mengatakan itu penyakit migrain. Namun sampai sekarang belum ada yang sampai sekarang yang bisa menyampaikan sebetulnya apa yang dimaksud duri dalam daging yang disebutkan Paulus tadi. Nah, dari ayat 7 tadi kita belajar
kita belajar sebetulnya kenapa Paulus mengalami satu kesesakan, satu penderitaan yang dilambangkan seperti duri di dalam dagingnya. Ya, saya percaya setiap kita ketika menyentuh duri itu sudah sakit. Apalagi kalau durinya ada di dalam dagingnya. Wah, itu satu penderitaan yang luar biasa. Nah, di situ ada kata-kata aku diberi. Artinya bahwa kemungkinan besar duri itu yang memberikan Tuhan. Loh, kok begitu? Kenapa? Padahal Paulus dipakai Tuhan sebagai alatnya. Pelayanannya luar biasa. Kenapa Tuhan justru memberikan satu duri di dalam kehidupannya, di dalam dagingnya? Nah, mari kita melihat apa sebetulnya Tuhan memberikan duri. Nah, kalau melihat kita ayat di 7 tadi, dikatakan gini, supaya aku jangan meninggikan diri. Itu diulangi 2 kali loh Bapak. Supaya aku jangan meninggikan diri. Di ayat yang bagian terakhir diulangi lagi. Supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya bahwa duri dalam daging yang diberikan Tuhan kepada pribadi Paulus, supaya Paulus selalu on fire. Tidak mengandalkan dirinya, tapi justru dia selalu melekat kepada Tuhan. Kemudian ayat 8 dikatakan ini, tentang hal itu aku 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus sudah melakukan, sudah berdoa, berseru itu berdoa dengan sungguh-sungguh sampai 3 kali. Alkitab mencatat hitungan 3 kali ini bukan hitungan yang biasa, tapi hitungan yang bermakna luar biasa. Di saat-saat terakhir Tuhan Yesus di Taman Getsemane, dia berdoa 3 kali. Kalau boleh cawan ini biarlah berlalu. 3 kali. Kemudian Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Salomo membawa pengkorban di bait Allah 3 kali dalam setahun. Daniel setiap hari berdoa 3 kali kepada Tuhan. Artinya hitungan 3 kali ini bukan hitungan yang biasa, tapi hitungan yang luar biasa. Nah, Paulus mengatakan, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Paulus mengatakan, duri ini tolong dicabut Tuhan. Duri ini tolong dihilangkan Tuhan. 3 kali. Tapi Tuhan tidak merespon, Tuhan tidak memberi jawaban atas permintaan Paulus. Tapi Tuhan justru menunjukkan, mengingatkan kepada Paulus tentang apa itu yang disebut kasih karunia. Bagaimana kita ketahui latar belakang Paulus, dia seorang murid, seorang termasuk dia seorang ahli Taurat, dia seorang pandai di dalam kitab bangsa Israel. Dia dulu adalah orang yang menyusui Tuhan Yesus. Dia dulu orang yang selalu menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Tapi sekali lagi oleh karena kasih karunia, Paulus seandainya tidak ditangkap Yesus, maka dia akan jatuh di neraka karena dia menolak Yesus.
Karena dia tidak percaya Yesus. Bahkan dia mau melenyapkan para pengikut Yesus. Tuhan memberikan kasih karunia. Dia menangkap orang yang begitu jahat. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Kali ini Tuhan mengingatkan kepada Paulus. Paulus, bukankah kasih karuniaku? Belum cukupkah kasih karuniaku kepadamu? Saya mengerti Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus menganggap duri di dalam dagingnya satu permasalahan yang serius. Satu permasalahan yang mungkin bisa menghambat pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Karena kalau kita melihat apa yang pernah ditulis Paulus di ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengatakan gini, ini ungkapan penderitaan yang dialami Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Aku lebih banyak berjerih lelah. Aku sering dipenjara. Aku sering didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali sesahan sebanyak 39. Alkitab mencatat 40 kurang 1. Jadi disesah itu dicambuk sebanyak 39 cambukan. Kemudian dia mengatakan 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. Dilempari batu itu dirajam. 3 kali mengalami kapal karam. Kemudian sehari semalam terkatung-katung di tengah lautan tanpa makanan. Dan masih banyak lagi penderitaan Paulus sebagai orang yang dipakai Tuhan. Jadi aku sudah 3 kali berdoa. Memohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Ternyata Tuhan tidak mengabulkan doanya. Justru Tuhan mengingatkan Paulus akan besarnya kasih karunia yang diberikan kepadanya. Ayat 9 dikatakan gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi Paulus sekarang diingatkan Tuhan. Inilah jawaban Tuhan. Tuhan katakan justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Petrus mendapat pengajaran secara pribadi oleh Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, yang seolah-olah dia sudah putus asa. Banyaknya penderitaan yang sudah saya sebutkan tadi. Maka sangat wajar sebagai manusia, Paulus merasa itu satu beban yang besar. Tapi dari pengalaman ini, Petrus memahami pengajaran yang diberikan Yesus. Bahwa apa yang lemah bagi orang, bagi Tuhan, bukan hal yang mustahil. Kemudian Petrus mendapat kuasa ilahi. Sehingga di ayat terakhir, ayat 9 tadi dikatakan sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sebelumnya dia merasa jengah, dia merasa lemah,
dia merasa sangat menderita. Tapi ketika Tuhan memberikan jawaban, Paulus berubah total. Dia mengatakan, aku suka bermegah bukan karena kehebatannya. Tapi Paulus suka bermegah atas kesengsaraannya. Kemudian dia mengatakan, ketika aku di dalam kelemahan, Kristus turun menaungi aku. Nah, ini satu pengajaran buat kita semua. Siapapun kita pasti pernah mengalami satu penderitaan, satu problem yang sangat berat. Tapi pagi hari ini kita semua diingatkan bahwa itu bukan berarti Tuhan tidak campur tangan. Ayat 10 mengatakan gini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Bagaimana seorang yang dulunya menderita, hampir putus asa, kemudian ayat 10 berubah total. Karena itu aku senang, karena itu aku rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Satu hari saya kedatangi seorang ibu, dia minta didoakan, Pak Heru tolong didoakan. Saya ini kok ekonomi rumah tangga saya semakin hari kok semakin kacau. Kemudian saya doakan. Nah, saya baru tahu kenapa ekonominya kacau. Bukan karena dia kacau melayani Tuhan seperti Paulus, tapi dia melayani sendiri. Jadi ternyata ibu ini pribadi yang tidak mau disaingi. Ketika ada motor baru, sekampungnya belum punya, dia lebih dulu punya. Hanya sekedar supaya, wah. Tapi semua ini dibayari dari hutang. Motor lamanya yang masih kredit belum selesai dijual. Kemudian dibuat DP, motor yang baru, dan seterusnya seperti itu. Makanya hidupnya, ekonominya, terus mengalami seperti itu. Nah, ini beda dengan Paulus. Paulus mengalami satu penderitaan karena melayani Tuhan. Tapi ibu tadi mengalami penderitaan karena pelayanannya sendiri. Dia melayani kesenangannya sendiri. Nah, ayat 10 saya ulang lagi. Sebab karena itu aku senang dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus, bukan karena keinginan sendiri. Kemudian ayat 10 ditutup, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini satu keyakinan Paulus. Di ayat 10 terakhir ini Paulus menemukan di dalam pergumulannya mengalami penderitaan seperti itu, akhirnya dia menemukan bahwa ketika aku lemah, aku kuat. Artinya ketika dia dalam penderitaan, kemudian Tuhan mengajari supaya dia semakin dekat dengan. Ketika dalam posisi kuat, kadang-kadang ada kecenderungan kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita dalam posisi kuat, kadang-kadang kita merasa tidak perlu kekuatan dari Tuhan. Hal ini terbukti dalam kehidupan pribadi Paulus. Ketika sebelum dia mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan, dia mengalami banyak permasalahan. Namun karena mengandalkan, ketika dia mengubah paradigmanya, mengubah hal-hal yang dulu sebelumnya dengan paradigma yang baru, yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan, maka dia dipakai sebagai alatnya sampai akhir hidupnya. Paulus dipakai sebagai alatnya. Banyak dari hamba-hamba Tuhan
yang mundur di tengah jalan. Bapak Ibu, kasus pandemi Corona 19 ini membuktikan kepada setiap kita bahwa menyadarkan setiap kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Ternyata siapapun kita, baik itu orang kaya, pejabat, konglomerat, bahkan Deddy Kompuser yang berotot baja, tidak kebal dengan corona. Orang yang kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit sawah matang seperti kita, tidak ada yang kebal dengan penyakit corona ini. Artinya gini, membuktikan bahwa kita sebetulnya ini pribadi yang lemah. Kita selalu was-was. Setiap hari was-was. Oleh karena itu, pada kesempatan seperti ini seharusnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Di gereja saya pelayanan kematian. Saya sama Pak Agus Setiaji. Pelayanan di kematian ini adalah pelayanan yang super high risk terhadap coronavirus. Karena protokol kesehatan di pelayanan kematian itu hampir tidak berlaku. Kita bisa berjubel-jubel, kadang ada seorang ibu tiba-tiba ngejak salaman saya, kemudian ngekep saya, waduh, ya karena dia mungkin ketemu saya senang. Tapi ini kan tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Terakhir kemarin saya melayani, saya baru pulang, saya ditelepon dari gereja Pak Heru, ini ada jemaat yang meninggal, karena meninggalnya mendadak. Dia bilang, karena apa Mas? Karena jantung. Terus upacaranya dilangsungke Pak. Malam hari ini juga dilangsungke. Di mana? Di Danyung, kuburan Danyung. Terus Pak Heru langsung standby di sana saja. Nanti kita ketemu di sana, oke. Dan jam 5 saya mulai ke kuburan Danyung dan kami menunggu. Saya tunggu-tunggu, enggak datang-datang. Ternyata ketika jam 6, hampir setengah 7, jenazahnya datang. Dan jenazah itu tidak sendiri, tapi diikuti 2 mobil ambulan. Dan ketika berhenti, semua pakai putih-putih alat tadi. Ternyata ibu yang katanya sakit jantung ini kena coronavirus. Kemudian teman saya pelayanan, gini aja Pak Heru, kita berdoa saja, sudah habis itu pulang. Saya katakan gini, oh tidak. Pelayanan dalam satu ibadah, saya katakan minimal ada 3. Doa, pujian, penyampaian firman Tuhan. Kalau hanya doa saja, itu bukan ibadah. Ini ibadah. Kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, kenapa tidak? Manggut-manggut, ya sudah, kita lakukan. Kemudian teman saya, Pak, kita dijebak ya Pak, dihapusin, enggak apa-apa. Artinya gini Pak, di dalam kondisi seperti itu saya menyadari bahwa di dalam pelayanan kematian itu super high risk, sangat tinggi. Tapi justru di tengah-tengah seperti itu saya betul-betul berserah pada Tuhan. Saya melayani tidak neko-neko, saya melayani dengan tulus dan saya bertuhan. Saya percaya sekali amat, aku yakin bahwa Tuhan akan melindungi saya. Sudah itu saja. Kalau ada melayani, oh ditipu Pak Heru, dijebak, enggak apa-apa, silahkan saja. Saya hanya melayani Tuhan, ini kesempatan. Umur saya sudah kepala 6, kalau saya diberi kesempatan, saya akan lakukan sebaik-baiknya. Ini kesempatan buat kami. Nah ketika kita menyadari bahwa sebetulnya kita pribadi yang lemah, yuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus,
ini kita, maka perlindungan Tuhan akan senantiasa pada kita. Hanya di ayat 10 lagi saya ulangi. Paulus menemukan satu kepastian, satu iman yang mengatakan sebab jika aku lemah, aku menjadi kuat. Khotbah ini akan saya tutup. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang masih muda. Suatu ketika, suatu gereja yang cukup besar dan maju meninggal oleh gembalanya. Kemudian para majelis mencari penggantinya. Banyak calon pendeta yang dipanggil untuk menggantikan gembala senior yang sudah meninggal ini. Banyak yang datang ke sana, tapi ternyata tidak ada yang cocok. Tidak ada yang karismanya seperti pendeta sepuh yang telah meninggal ini. Dia terus mencari pendeta. Akhirnya gereja ini menemukan satu pribadi, calon pengganti. Orang yang masih muda, di bawah ya kira-kira 30 sampai 40 tahun. Pemuda, calon pendeta muda ini ada pribadi yang sangat energik. Dia pandai berkhotbah. Dia punya multi talenta. Dia seorang yang supel. Gampang bergaul. Dia punya banyak kelebihan. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, gereja yang sudah berkembang itu semakin maju, semakin berkembang oleh karena pimpinan pendeta muda ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pendeta muda ini dalam mengembangkan gerejanya, kelihatannya dia menggunakan kekuatannya sendiri. Kelebihan yang sudah dia berikan, yang ada pada dirinya. Pandai berkhotbah, multi talenta, suka menolong, pandai bergaul, energik. Nah itu kira-kira yang dipakai membawa gereja ini semakin bertambah maju. Tapi ada pepatah mengatakan begini, ada peribahasa yang mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Singkat cerita, pendeta muda ini suatu ketika kecelakaan, lalu lintas. Kakinya dua-duanya patah dan dia harus mondok di rumah sakit beberapa bulan. Sampai akhirnya dua kakinya diganti kaki palsu. Kaki palsu. Jadi bagaimana seorang yang energik, seorang yang suka menolong, sekarang menjadi seorang yang cacat, seorang yang pesakitan, seorang yang dulu suka menolong orang, sekarang banyak ditolong orang. Dia kalau ke gereja berjalan dengan tongkatnya sambil menyeret kaki palsunya. Dulu seorang pemuda yang energik, yang begitu semangat, tapi sekarang menjadi seorang yang cacat, seorang yang pesakitan, seorang yang lemah. Nah tentunya jemaat sudah tidak ngerti bagaimana perasaan dalam hati. Jemaat tidak tahu karena memang pendeta muda ini tidak pernah menyampaikan isi hatinya, penderitaannya yang dialami. Nah suatu ketika jemaat digegerkan, jemaat dikejutkan. Dari satu berita ternyata pendeta muda tadi bunuh diri. Kemudian di dalam sakunya ada surat wasiat yang mengatakan betapa besarnya beban hidup yang ia tanggung. Dari seorang yang energik, yang luar biasa, yang pandai berkhotbah,
yang multi talenta, tiba-tiba menjadi orang pesakitan, yang seolah-olah sudah tidak berguna lagi dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya mau menggabungkan satu peristiwa tadi, cerita ini dengan kesaksian hidup Paulus dalam hal duri dalam daging tadi. Paulus mengalami penderitaan kalau dibanding dengan pendeta muda mungkin enggak bandingnya. Paulus jauh lebih sangat menderita. Saya hanya membandingkan. Seandainya pendeta muda tadi di dalam kelemahannya, di dalam penderitaan beban hidupnya yang seolah-olah dia sudah tidak berguna lagi karena cacat. Seperti Paulus, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Ini aku lemah. Tolonglah aku. Tapi dia karena mengandalkan kekuatannya, mengandalkan talenta, mengandalkan kelebihan, akhirnya dia tidak sampai segitu. Dia mengakhiri seorang hamba Tuhan, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini satu peristiwa yang sangat tragis sekali. Paulus sampai mati, sampai mengakhiri dia dengan semangatnya. Walaupun banyak penderitaan. Tapi Paulus punya satu kunci. Bahwa ketika aku lemah, kuasa Tuhan membuat kita kuat. Hari-hari ini, jika di antara saudara dan saya mengalami satu peristiwa, kok aku ini terlalu berat bebannya. Sehingga saudara merasa putus asa. Sudah tidak mau ke gereja. Tidak mau berdoa. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan pada saudara. Ribuan tahun yang lalu, Rasul Paulus yang dipakai Tuhan selalu secara luar biasa mengalami hal yang serupa. Tapi dia tidak bunuh diri. Tapi mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya dia diberkati. Sampai akhir hidupnya dia mengiring. Tidak seperti pendeta muda tadi. Dia mengakhiri pelayanannya dengan bunuh diri. Ini satu peristiwa yang tragis. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua. Bahwa kita tidak terlepas dari apa yang namanya satu peristiwa. Satu kelemahan. Satu beban hidup. Tapi firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak tinggal diam pada kita. Mari kita undang para pemusik untuk maju ke depan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat semua dia buat baginya. Mari kita pujikan satu pujian ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat semua dia buat bagiku. Mari kita ulangi sekali lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta pun melihat semua jahat bagi. Sama-sama Hosana,
Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekali lagi. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami yang kadang-kadang kami merasa seperti Paulus. Kami mengalami satu permasalahan dan kami tidak ingat Engkau. Terkadang kami mengandalkan kekuatan diriku sendiri seperti pemuda, pendeta muda tadi. Tapi firman-Mu Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita. Paulus ketika dia dalam kesesakan, dalam penderitaan, yang didera di luar batas, akhirnya dia bisa mengatakan, aku rela dan senang hidup di dalam kesesakan. Aku rela dan senang hidup di dalam penderitaan karena Kristus. Sebab Paulus meyakini ketika aku lemah, maka tangan Tuhan yang kuat itu akan mengangkat sehingga menjadi kuat. Terima kasih. Biar firman-Mu menteraikan dalam setiap pribadi kami, sehingga kami kuat. Sehingga kami kuat hanya di dalam pertolongan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan bacakan nats persembahan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 7. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Untuk yang bertugas kami persilakan. Roh Kudus
bimbang, menjadi siap bimbang di atas dasar iman. Untuk Mbak Luksi, kami persilahkan untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang begitu luar biasa yang boleh melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan setiap rasa syukur kami, sukacita kami Bapa di hadapan-Mu. Bahkan kebenaran firman-Mu yang boleh semakin menguatkan kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang di hadapan-Mu untuk kami boleh bersama-sama menaikkan setiap syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa Tuhan untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan bagi bangsa kami, sehingga setiap hal yang boleh saat ini terjadi, hingga kami boleh mampu tetap bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu, kami percaya pengurapan-Mu, kami percaya pengampunan-Mu itu nyata bagi bangsa kami. Dan saat ini kami membawa untuk para pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari perkotaan sampai ke pelosok-pelosok daerah Bapa. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu semakin Kau boleh tambah-tambahkan. Kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan itu menjadi bagian dalam para pemimpin kami Bapa. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang boleh mereka keluarkan, yang mereka boleh putuskan Tuhan, itu untuk kemajuan bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang boleh berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan untuk setiap situasi dan kondisi yang saat ini boleh terjadi. Kami yakin dan percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu boleh menjamah bagi bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan itu boleh terjadi bagi bangsa kami Bapa. Bahkan juga Tuhan untuk setiap aparat keamanan, tim medis yang ada yang saat ini boleh bekerja keras bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan, sehingga setiap hal yang saat ini boleh terjadi, mereka mampu untuk menanganinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini pun kami juga menyerahkan untuk seluruh aspek kehidupan yang ada di bangsa kami, baik itu hasil pertanian, hasil bumi Tuhan, tambang, perikanan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan mampu melimpahkan berkat-berkat melalui setiap aspek kehidupan yang ada, sehingga mampu untuk boleh membawa masyarakat Indonesia keluar dari keterpurukan, keluar dari kemiskinan yang ada, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang berkecukupan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga boleh membawa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami, gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, mampukan setiap mereka tetap teguh di dalam Engkau untuk menghadapi pandemi yang ada, bahkan menghadapi setiap bencana yang ada saat ini Bapa, sehingga mereka mampu berdiri bagi setiap kota mereka masing-masing, mampu berdiri bagi setiap iman mereka di hadapan Engkau, sehingga mereka tetap kuat bahkan tidak undur di hadapan Engkau Bapa. Terlebih saat ini mungkin masih terhalang dalam peribadatan, kami percaya Tuhan yang menolong setiap mereka, meskipun mereka secara online Tuhan, biarlah roh mereka tetap menyala-nyala untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap hal yang saat ini mereka hadapi, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang membukakan jalan sehingga mereka tetap melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga membawa kota kami di mana saat ini kami boleh tinggal, di Surakarta, Sukoharjo dan sekitarnya. Kami percaya juga penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu melimpah bagi kota kami Bapa. Bahkan juga Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu juga semakin Tuhan boleh berkati, setiap anak-anak-Mu juga Tuhan semakin boleh pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kota kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga menyerahkan terkhusus untuk gereja kami di tempat ini, GKIN, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Kami menyerahkan untuk Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk menjadi gembala di tempat ini. Kiranya terus hikmat dan kebijaksanaan-Mu semakin Kau tambah-tambahkan.
semakin Tuhan kesehatan dan kekuatan yang datangnya daripadamu untuk mampu Tuhan Engkau pakai menggembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini, membawa pengenalan yang benar akan Engkau semakin lebih dalam lagi Bapa, sehingga setiap jemaat-Mu di tempat ini mempunyai kehidupan yang benar-benar melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk seluruh pelayan-Mu yang di tempat ini Bapa, kiranya terus Tuhan memakai, bahkan menambah-nambahkan talenta yang baru, sehingga setiap pelayan-Mu di tempat ini semakin hari semakin boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Bahkan juga Tuhan, untuk setiap program gereja yang ada di tempat ini kami juga menyerahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Setiap hal yang saat ini boleh berjalan maupun terhenti karena pandemi, kami juga merindukan Tuhan semuanya boleh kembali normal, semuanya boleh kembali berjalan, sehingga setiap pertumbuhan iman jemaat di tempat ini semakin bertumbuh karena setiap ibadah dalam setiap pertemuan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sudah dewasa maupun yang pemuda remaja maupun yang anak-anak, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kiranya setiap mereka saat ini mempunyai iman yang lebih menyala-nyala lagi di dalam Engkau. Roh takut akan Tuhan itu menjadi bagian bagi jemaat-Mu. Bahkan kehidupan Tuhan yang saat ini mampu mereka hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Bahkan yang saat ini Tuhan mengalami kondisi persoalan, kami percaya juga Tuhan mampu menolong setiap jemaat-Mu. Bahkan setiap hal yang saat ini, baik keuangan, sakit, penyakit Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Pemulihan, kecukupan yang begitu luar biasa semakin nyata dan semakin melimpah bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh seruan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami juga menyerahkan untuk persembahan yang boleh kami himpun pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang sucikan, yang kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi maupun yang belum memberi. Kami percaya berlipat-lipat kali ganda Engkau kembalikan melalui usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak untuk saudara bangkit berdiri. Saudara, sesuai pesan firman Tuhan tadi, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita dengan tangan kanannya yang penuh kuasa. Jadikan doa saudara. Tiada yang seperti Tuhan saudara, yang mengasihi saya dan saudara.
keluar dari mulut kami Bapa. Kau turun tangan. Kami percaya Engkau Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan lebih sungguh aku percaya. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun Kita berdoa. Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Terlebih terima kasih untuk Pak Do yang sudah melayani luar biasa firman-Nya saat ini untuk memberikan semangat ya, dan harapan dalam meniti kehidupan kita di masa pandemi. Baik, biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas untuk memberkati Bapak luar biasa dalam pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangga. Baik, kita akan tinggal sejenak untuk mendengar warta gereja. Ibadah Raya Pagi Minggu 5 September 2021 akan dilayani oleh pembicara PDB Tony Setiaji, worship leader Ibu Bernika Asri, singer Ibu Tapita Sartini dan Saudari Yuni Kristanti, doa syafaat Ibu Retno Tata, pengedar kantong kolektor Ibu Norita Sihotan, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihotan. Dan untuk ibadah raya sore akan dilayani oleh pembicara Bapak Citra Bayu, worship leader Ibu Luxiana, singer Bapak Nehemia Anton Hirmawan dan Saudari Kiki Pasaribu, doa syafaat Bapak Nehemia Anton Hirmawan, pengedar kantong kolektor Ibu Mulyani, dan untuk multimedia Saudari Yelena Saputro.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.